Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin ibu hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Baitus Salam yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah syukurillah kita dapat menghadiri majlis ilmu pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Semoga Allah taala menerima sholat kita dan seluruh amal ibadah kita, melipat gandakan pahalanya dan jadikan sebagai penghapus atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah pada pagi hari ini di awal hari kita isi waktu kita dengan talabul ilmi, waktu yang sangat mulia. Kita duduk dengan tujuan at-tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama kita dengan harapan amal ibadah kita bisa meningkat kualitasnya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, insya Allah tema kita kali ini adalah maqasid syariah dalam sholat berjamaah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas fikih sholat berjamaah, ya, secara panjang lebar. Maka kita sempurnakan dengan maqasidnya. Apa itu maqasid? Ya. Maqasid itu adalah bentuk jamak dari kata maqsadun. Maqsadun kalau kita urai dari sisi ilmu atau dari sudut pandang ilmu sharaf, dia namanya ismul makan, ya, dan ismul zaman, kata yang menerangkan tempat, ya. Asal kata qasada yaqsidu atau qasada yaqsudu yang artinya menuju, ya, menuju. Berarti maqsidun tempat yang dituju, ya, tempat yang dituju. Kita pagi hari ini dari rumah niat menuju ke masjid, ya, berarti tempat yang kita tuju pada pagi hari ini adalah masjid. Nah, itu mana maqsidun, ya, berarti tempat yang dituju. Nah, jamaknya maqasid. Maqasid syariah atau maqasid syar'iyah berarti hukum-hukum yang Allah Ta'ala tentukan itu ada tujuannya, ada targetnya. Dan memang kalau kita mendalami hukum dalam Islam, hukum itu bukan tujuan. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan. Dia bukan tujuan, alat untuk mencapai tujuan. Nah, karena dia alat, dia bisa disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan. Tapi kalau tujuan nggak bisa diubah, ya, nggak bisa diubah. Setiap ahad ketiga saya mempunyai jadwal datang ke sini. Tujuannya ke sini. Tapi jalan dan sarana yang saya gunakan mungkin berbeda sesuai dengan kondisi. Terkadang saya bawa mobil, kali ini saya bawa motor, karena mobilnya lagi nggak bisa dipakai. Kalau saya naik mobil, saya lewat tol Depok Antasari. Tapi kalau saya naik motor nggak bisa lewat tol, saya lewat Margonda. Tapi tujuannya tetap ke sini.
Ya. Begitu dengan semua hukum. Ulama menyimpulkan semua hukum yang Allah Ta'ala buat, baik itu ibadah ataupun muamalah, itu ada tujuannya. Dan tujuan itu harus dipastikan tercapai. Kalau tidak, maka amalan kita hanya formalitas. Secara hukum memang menggugurkan kewajiban. Secara hukum ketika kita telah melaksanakan sebuah kewajiban sesuai dengan hukum fikihnya, selesai. Kita nggak dituntut untuk mengulang. Ya. Namun jika tidak mencapai tujuan, maka itu sia-sia. Kita ambil contoh misalkan. Dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan tujuan sholat. Tujuan sholat. Ya, jadi ketika Allah mencarikan sholat itu ada tujuannya. Allah Ta'ala berfirman, aqimis sholata lidzikri. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Untuk mengingatku, itu tujuan sholat. Maka kalau orang sholat, walaupun sudah sesuai dengan ketentuan hukumnya, rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi tidak hadir hatinya dalam sholat, berarti tujuannya nggak tercapai. Sholat, tapi hatinya ketika sholat kemana-mana, nggak ingat Allah Ta'ala, berarti tujuannya nggak tercapai. Sah sholatnya, sah secara hukum fikihnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi tujuannya nggak tercapai. Sebaliknya, ada orang dengan kondisi tertentu, dia tidak dapat melaksanakan sholat sempurna. Mestinya berdiri sebagai sebuah rukun, tapi dia nggak bisa diri, dia duduk. Boleh. Boleh. Bahkan nggak bisa duduk, berbaring pun boleh. Nah, jadi sarananya yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan. Tapi tujuannya nggak boleh diubah. Ya, misalkan Allah Ta'ala mensyariatkan kisos, hukuman mati bagi orang yang membunuh. Apa tujuannya? Walakum fil qisosi hayatun. Singkat. Walakum fil qisosi hayatun. Cuma 4 kata. Cuma 4 kata. Apa artinya? Walakum, dan untuk kalian. Fil qisos, dalam hukum qisos, hayatun, terdapat kehidupan. Artinya apa? Ketika hukum qisos ditegakkan, maka orang yang ingin melakukan pembunuhan berpikir 1000 kali, oh kalau saya membunuh saya dihukum mati. Oh kalau saya membunuh saya dihukum mati. Kalau hukum qisas diterapkan, orang nggak berani membunuh. Maka terselamatkanlah nyawa manusia. Yang tadi mau dibunuh nggak jadi dibunuh, selamat dia. Yang mau membunuh, kalau dia jadi membunuh, dia akan dikisos, selamat juga dia. Itulah tujuan dari disyariatkannya kisos. Ya, untuk menjaga nyawa manusia. Maka kalimatnya walakum, dan untuk kalian, fil kisos, dalam hukum kisos, hayatun, terdapat kehidupan. Artinya hukum kisos tujuannya untuk menjaga kehidupan. Kita bisa menyaksikan dengan mata kita langsung. Negara-negara yang tidak menerapkan hukum kisos, pembunuhan sangat banyak. Dengan begitu entengnya orang dilindas pakai mobil yang begitu berat sampai mati. Coba. Kalau di negara ini ada kisos, nggak berani dia. Dengan entengnya orang belum tentu salah ditembak di tempat. Kalau hukum kisos berlaku, nggak berani dia. Kan berapa hari ini korbannya udah berapa tuh? Ya, yang di Jakarta 1 mati dilindas, yang di mana? Makassar,
ya, 3 orang tewas, ya, dalam kerusuhan pembakaran gedung DPRD di Makassar. Walaupun saya nggak tahu cerita detailnya kalau di Makassar, judulnya doang yang saya lihat. Karena apa? Karena hukum nggak ditegakkan, sehingga hilanglah nyawa manusia dengan begitu mudahnya dan ringannya. Nah, ulama yang telah mengkaji hukum Islam secara keseluruhan menyimpulkan tujuan disyariatkannya hukum itu ada 5. Ya, ini kesimpulan ulama ya, bukan hadis, bukan. Ya, yang disebut dengan maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Bagaimana agama dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, jangan sampai diubah. Ya, agar agama ini tetap ada, tetap tegak di muka bumi ini sampai Allah menghendaki hal yang lain. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Jangan sampai nyawa manusia hilang. Karena dalam Islam satu nyawa itu sama nilainya dengan seluruh manusia. Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Ya, wa man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang menghilangkan satu nyawa tanpa sebab yang dibenarkan, aw fasadin fil ard, atau melakukan pengerusakan di atas muka bumi. Nah, ini yang kita saksikan nih. Banyak terjadi pengerusakan di mana-mana. Kita nggak bahas cara politiknya, karena bukan momennya, ya, bukan majlisnya. Ya. Apa kata Allah? Faka'annama qatalan nasa jami'a. Sama seperti dia membunuh semua manusia. Jadi Islam sangat melindungi nyawa manusia. Manusia ya, dikatakan manusia. Artinya bukan hanya yang beriman aja, enggak. Manusia. Ya, bukan berarti orang luar Islam itu nyawanya halal, enggak, salah. Enggak, manusia. Semua manusia harus dilindungi jiwanya. Nah, termasuk melukainya. Nah, ya, makanya kalau orang melukai orang lain, memotong tangannya, dikisos, dipotong juga tangannya. Yang memotong telinganya, dipotong juga telinganya, dan seterusnya. Ya, yang pertama hifzuddin, hifzun nafs. Yang ketiga apa? Ya, hifz, menjaga akal. Menjaga akal. Karena manusia bisa menjadi mulia, lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk lain karena akalnya. Kalau akalnya hilang, maka dia sama dengan hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Maka dilindungi manusia sebagai manusia. Maka segala hal yang bisa merusak akal itu diharamkan, mulai dari hal yang memabukkan dan seterusnya. Yang ketiga, hifzul nasal, menjaga keturunan. Istilah lain hifzul ird, menjaga kehormatan. Ya. Maka diharamkanlah zina. Karena zina menyebabkan nasab menjadi tidak jelas. Atau ada orang lahir tanpa nasab. Karena anak yang terlahir dari zina itu tanpa nasab. Seumur hidupnya sampai hari kiamat dia nggak punya nasab. Di saat orang lain dipanggil, ya fulan bin fulan, ya fulanah binti fulan, dia nggak bisa dipanggil begitu. Ya fulan udah. Makanya kejahatan zina itu kejahatan yang sangat keji dan kejahatan yang tidak bisa diperbaiki. Yang terakhir hifzul mal, menjaga harta. Harta harus dilindungi, harus dijaga. Baik secara fisiknya dijaga, tidak boleh ya dibuang, ya, tidak boleh dibiarkan hilang. Bahkan mati demi membela harta, mati syahid. Kata Nabi dalam hadis, man qutila duna mali fa huwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Ya, jadi kada orang terbunuh karena melawan pembegal, mati syahid tuh. Ya, jadi kada orang yang melawan begal nih, kalah, mati dia, mati syahid.
Itu maqasid syariah yang 5. Nah, begitu juga dengan disyariatkannya salat berjamaah, ada maqasidnya. Ada tujuannya. Ya. Kita mulai satu persatu ya, secukup waktunya aja. Kita mulai dari hukum salat berjamaah. Yang sudah kita pelajari ya dari kitab Bidatul Mujtahid. Kesimpulannya ulama beda pendapat. Ada mengatakan fardu ain, berarti setiap individu wajib sholat berjamaah, berarti nggak boleh sholat sendirian. Yang di masjid berjamaah di masjid ya, karena jamaah di rumah itu pengecualian. Karena kalimat hayya 'alas shalah itu artinya ayo sholat ke masjid. Mungkin selama ini kita pahamnya azan itu penanda masuk waktu. Sebenarnya itu keliru. Kalau kita baca hadis dan fikihnya, penanda masuk waktu itu bukan azan. Apa penanda masuk waktu? Ya pergerakan matahari. Terbit fajar, masuk waktu subuh. Ya kan? Terbit matahari, habis waktu subuh. Matahari tegak di atas, geser sedikit ke barat, masuk waktu zuhur. Ya, matahari condong ke barat, bayangan sama panjangnya dengan tingginya, ya, masuk waktu asar. Terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Ya, langit mulai gelap, masuk waktu isya. Itu penanda masuk waktu itu, bukan azan. Azan bukan penanda masuk waktu. Azan itu panggilan untuk ke masjid. Hayya 'alas shalah, ayo ke masjid. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis ya disebutkan ketika hujan begitu lebat, sulit orang untuk ke masjid, Nabi suruh Bilal azannya apa? Bukan hayya 'alas shalah, shollu fi buyutikum. Diganti kalimat hayya 'alas shalah dengan shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah. Jadi kalimat hayya 'alas shalah itu bukan ayo sholat, tapi ayo ke masjid. Ya, makanya dalam sebuah hadis ya disebutkan ya, ada seorang buta. Ya. Dia bilang ke Nabi, ya Rasulullah, saya mau ke masjid tapi nggak ada yang menuntun di jalan. Ya, akhirnya Nabi mengizinkan dia untuk tidak ke masjid. Nah, belum jauh orang yang bertanya tadi beranjak dari Nabi, Nabi panggil, ya, Nabi tanya lagi, apakah engkau mendengar azan? Iya. Ya udah, datanglah ke masjid. Orang buta aja, kalau dengar azan, datang ke masjid. Nih, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi seorang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Boleh nggak saya mendapat keringanan? Ya, hanya Rasul kasih keringanan. Nah, begitu dia berpaling meninggalkan Nabi dan belum jauh, Nabi panggil, hal tasma'un nida bis salat, apakah engkau mendengar azan, mendengar panggilan? Dia bilang iya. Kata Nabi, fa'ajib. Jadi hayya 'alas shalah, ayo ke masjid, bukan ayo sholat. Ayo sholat ke masjid, ayo sholat berjamaah. Makanya sekalipun awal waktu sudah lewat, tetap disunatkan azan. Kalau belum azan, misalkan nih, terkadang beberapa masjid taklim maghribnya agak panjang nih, udah masuk isya masih lanjut, terkadang begitu, ya kan? Selesai taklim kan sholat isya, tetap azan, jangan langsung qomat. Enggak, tetap azan. Karena azan itu ayo sholat. Tuh, begitu. Apa dalilnya? Ya, yaitu Nabi dalam sebuah perangan, cuma saya lupa perangnya apa ya. Nah, setelah perang mereka tertidur semua ngantuk, terlelap. Di Al-Quran sebutkan tuh, idhighashikumun nu'asa amanatan minhu. Ya, ketika kalian ditutupi oleh rasa ngantuk sebagai rasa aman. Ya, jadi udah selesai perang, kecapean, ketiduran tuh. Sampai akhirnya kesiangan bangun subuhnya.
Ya, sampai Rasul kesiangan bangun subuhnya juga. Tapi kita itu doang ya, nggak sering kesiangannya kagak. Bangun, begitu bangun matahari udah terbit. Dibangunkan semua sahabat, Rasul perintahkan Bilal untuk azan. Ya. Jadi azan itu panggilan untuk sholat berjamaah ke masjid. Makanya kalau kita nggak ada uzur, jangan sampai nggak ke masjid. Ya, makanya berdasarkan dalil inilah sebagian ulama mengatakan fardu ain. Sebagian lagi mengatakan fardu kifayah. Artinya dalam sebuah kampung harus ada jamaah, jangan sampai nggak ada jamaah sama sekali. Kalau enggak semuanya dosa. Sebagian lain mengatakan sunnah muakkadah. Ini mazhab Syafi'i. Dan karena ini mazhab Syafi'i, sepertinya orang Indonesia banyak yang pakai ini nih, sunnah muakkadah. Makanya masjid kita jarang yang penuh kalau sholat 5 waktu, walaupun kalau disuruh datang semua sih penuh sebenarnya. Kenapa? Ini sunnah muakkadah katanya. Sekarang rumahnya depan masjid aja kagak ke masjid, depan masjid rumahnya nggak ke masjid, depan masjid. Ya. Nah kalau kita pakai mazhab Hanafi yang mengatakan fardu ain, nah makanya negara kayak Pakistan yang mazhab Hanafi itu ya, Turki yang mazhab Hanafi, masjid itu 5 waktu penuh. Kita ganti mazhab Hanafi aja ya, jangan Syafi'i. Biar masjid pada penuh. Gitu ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kenapa kok bisa beda pendapat? Ini udah kita bahas panjang lebar dalam kitab Bidatul Mujtahid. Kesimpulannya adalah mestinya kita paham tujuannya. Nah, begitu ya. Paham tuh tujuannya. Apa sih tujuan sholat berjamaah? Sholat berjamaah tujuannya agar setiap individu selalu berusaha untuk bergabung dengan jamaah. Nabi mengatakan dalam hadis, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa minal itsnaini ab'ad. Alaikum bil jamaah, senantiasalah menjaga jamaah. Ini umum, bukan dalam salat doang nih. Umum, bukan dalam salat doang. Setiap muslim selalu berusaha untuk bergabung dengan jamaah, bukan bikin jamaah baru. Maka wa iyyakum wal furqah. Dan Nabi sudah melakukannya sejak beliau sebelum diangkat jadi Nabi. Ya. Kehidupan masyarakat di kota Mekah itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Yang nggak bagus misalkan ada budaya mabuk atau minum khamar, ya, ada tradisi main judi, ya kan, atau menyembah berhala. Nah ini yang nggak bagusnya nih. Yang bagusnya pun banyak. Ya, jangan dikira jahiliyah tuh benar-benar bejat, kagak, enggak. Orang Arab itu punya akhlak mulia yang memang sudah bawaan. Itu apa? Al-karam, kemurahan hati, menjamu tamu. Nah, itu udah darah dagingnya orang Arab tuh begitu. Saya waktu main ke rumah teman saya, ya, waktu saya di Mesir tuh, rumahnya kecil, cuma 2 kamarnya. Kamar dia buat saya, dia tidur di ruang tamu. Saking hormatin tamunya, saya disuruh tidur di kamar dia tidur di ruang tamu. Hidangannya, ya Allah. Nah saya badan sekecil gini, datang sendiri. Dia sediain 1 nampan, nasi, sama bebek utuh 1. Bebek bulat ya. Bebek bulat tuh. Belum makanan sampingannya tuh, ada rotinya, ada saladnya. Saya bilang, ini gimana makannya? Saya bilang, ya udah makannya sanggupnya gitu aja udah. Ya. Maka begitu dia main ke tempat saya, wah malu nih saya nih, orang Indonesia ayam dipotong 12. Di sana paling banyak dipotong 4, nggak ada potong 12, ya kan? Malu gitu ya. Ya kan? Ya walaupun kita potong 12, kita sediain dah semuanya. Ya kan, kita sediain semuanya gitu. Nah, itu karamnya. Termasuk diantaranya apa? An-nusrah, membela. Maka di zaman itu sebelum diangkat jadi nabi ya, zaman sebelum kenabian, itu ada namanya hilful fudul. Hilfun artinya koalisi. Fudul artinya membantu orang yang butuh bantuan walaupun nggak minta. Mungkin kalau bahasa sekarang LBH-nya.
lembaga bantuan hukum. Ya, jadi sekelompok orang bikin koalisi ingin membela orang-orang yang terzolimi. Begitu. Nah, Nabi bergabung di situ. Bergabung Nabi di situ. Itu sebelum jadi Nabi ya. Sebelum kenabian. Itu hilful fudul. Ya, hilful fudul. Nah, kalau yang paling sering dengar ya, Bapak mungkin ibu-ibu juga, itu apa? Nabi ikut serta dalam menyatukan bangsa Arab yang hampir perang gara-gara mindahin Hajar Aswad. Nah, ini masyhur ya ceritanya. Ya kan kabilah-kabilah kan rebutan tuh ya. Masing-masing merasa berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Ya. Nah, akhirnya mereka sepakat yang pertama masuk ke Masjidil Haram di pagi hari, dialah yang berhak memindahkan. Kan gitu ya. Dia udah pada tahu sirah semuanya ya. Nah, ternyata Nabi yang datang paling dulu di waktu subuh. Dan mereka menerima. Itu orang Arab dulu. Tapi Arab dari zaman dulu ya, nggak tahu Arab zaman sekarang ya. Mungkin udah terkontaminasi kali ya. Kalau Arab zaman dulu tuh begitu. Ya. Seperti itu. Terima karena memang faktanya Nabi yang ya menang dalam sayembara tersebut. Tapi apa yang Nabi lakukan? Semua ya, kabilah diajak sama-sama memindahkan Hajar Aswad dengan menggunakan sehelai ya kain, tentu yang kuat kainnya. Semua angkat bareng-bareng menyatukan. Jadi Nabi itu bergabung dengan masyarakat. Tapi dalam hal yang positif. Kalau yang negatif Nabi nggak ikut. Nabi nggak ikut mabuk, ya kan? Nabi nggak ikut main judi, enggak. Nabi nggak ikut menyembah berhala, enggak. Tapi yang positif Nabi bergabung. Nah, begitulah mukmin mestinya. Ya, kalau Pak RT bilang besok kita kerja bakti, ikut, jangan nggak ikut, nongkrong aja di rumah. Pura-pura nggak tahu pengumuman. Kan terkadang ada yang begitu ya, pura-pura nggak tahu pengumuman. Padahal Pak RT udah ngumumin. Surat udah disampaikan ke rumah-rumah, di masjid juga udah diumumin. Kata Pak RT besok kita kerja bakti. Dia pura-pura nggak denger kan gitu kan. Kata Pak RT kita ngumpulin duit nih buat peringatan 17-an. Gabung, ikut walaupun cuma duduk. Ya, misalkan kita nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja, hadir aja. Begitu. Satu kalau teman-teman ngajak datang, saya datang. Mereka main bola, ya saya nonton gitu aja, walaupun saya nggak main bola, saya datang. Ya. Besok datang ya ke lapangan futsal. Nah, datang saya, walaupun nggak ikut main, datang aja. Yang penting ngumpul tuh, begitu. Ya, apalagi silaturahmi, reuni, apalagi pengajian. Nah, pokoknya kalau dikasih tahu, saya sempat pasti datang. Jadi selalu berusaha untuk berjamaah. Jadi mestinya sejatinya seorang mukmin yang sehari 5 kali salat berjamaah itu selalu menjaga kebersamaan. Selalu menjaga kebersamaan. Begitu. Dan selalu mengedepankan persatuan. Dia mengalahkan egonya. Ya. Demi menjaga persatuan. Jadi kita nih umat Islam dididik oleh Allah Ta'ala sehari 5 kali untuk berjamaah agar bersatu. Tapi kenapa umat Islam yang paling susah bersatu? Itu faktanya kan? Kan banyak orang mengkritik bangsa Arab, agamanya sama, bangsanya sama, bahasanya sama, kenapa nggak bersatu? Ya kan bahasa sama-sama Arab. Berarti kan nggak susah komunikasi. Eropa aja yang bahasanya beragam bisa bersatu di Uni Eropa. Indonesia yang bahasanya beragam bisa bersatu, ya jadi NKRI. Kan begitu ya. Makanya pendiri negara ini, pendiri bangsa ini demi menjaga persatuan maka rela menghapus sejumlah kata dari piagam Jakarta. Cukup kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Selebihnya kan dihapus, begitu kan? Demi apa? Demi menjaga persatuan. Begitu. Demi menjaga persatuan.
Mereka sangat paham persatuan itu penting. Makanya Islam mengajarkan kita untuk selalu berjamaah. 5 waktu, bayangin. Ya, 5 waktu. Oke. Nah, kemudian berikutnya. Jadi kita sudah paham ya, tujuan disyariatkan salat berjamaah agar umat Islam selalu berjamaah. Kata Nabi, "Alaikum bil jamaah." Ya. Alaikum itu wajib kalian berjamaah. Itu kalau kalimat ala itu artinya wajib. Wajib kalian berjamaah. Wa iyyakum, apa iyyakum? Jauhkan, hindari, jauhi, itu iyyakum. Wa iyyakum wal furqah, jauhi perpecah belahan. Jadi kalau ada orang ngajak orang pecah atau memecah belah, itu bukan ajaran Islam. Makanya timbul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu apa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Wal jamaah itu apa? Yang selalu menjaga jamaah. Selalu menjaga persatuan. Begitu. Selalu menjaga persatuan. Itu. Ya, wal jamaah. Kalau orang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, tapi kalau ceramah sering mecah belah, nggak pantas dengan ngaku aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dia selalu berusaha untuk menyatukan. Kalaupun ada perbedaan pendapat, dia cukup menjelaskan secara ilmiah, ya, lalu menjelaskan pula bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Jadi persatuan tetap dijaga walaupun ada perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat nggak bisa dihindari. Otak manusia nggak mesti sama, baik kemampuan berpikirnya ataupun kapasitas keilmuannya. Ya. Jamaah yang harus kita jaga. Sekarang berikutnya nih, bagaimana agar jamaah itu bisa terjaga? Sama dalam sholat berjamaah juga syariatnya Allah sudah atur. Pertama, ya, yaitu memilih imam. Memilih imam. Imam tuh dipilih. Bukan ujuk-ujuk, saya bilang ujuk-ujuk bahasa Betawinya. Ya. Mentang-mentang bacaan Qurannya bagus, nggak pakai disuruh jadi imam, maju aja jadi imam. Enggak. Nabi kita itu jadi pemimpin, itu dibaiat. Kalau jadi nabi, emang Allah yang pilih ya, bukan manusia yang pilih, enggak. Menjadi nabi dan rasul Allah yang tunjuk. Tapi menjadi pemimpin dibaiat. Dibaiat. Artinya apa? Sejumlah orang setuju sepakat untuk menjadikan nabi sebagai pemimpin. Ya, kan kita tahu dalam sirah ya, ada baiat Aqabah yang pertama kali. Ya. Kalau nggak salah 6 atau 7 orang tuh yang pertama kali baiat nabi kan. Kemudian tahun berikutnya baiat yang keduanya. Ya. Kalau nggak salah jumlahnya sekitar 70-an. Isi baiatnya apa? Siap untuk mendukung dan membela dakwah Nabi. Berarti kan siap membaiat, arti siap mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Jadi Nabi jadi pemimpin itu dibaiat. Enggak menobatkan diri jadi pemimpin, enggak. Ya, enggak menobatkan Nabi diri jadi pemimpin, tapi dibaiat. Nah, imam sholat juga begitu. Jamaah lihat nih siapa di antara yang hadir yang paling pantas jadi imam. Nah, ada petunjuknya, ya kan? Nah, ada petunjuknya, yaitu apa? Wal ya ummakum aqra'ukum. Ini udah kita bahas ya, fikihnya tuh. Ya. Yang paling berhak jadi imam yang aqra'. Apa aqra'? Dia kata qira'ah, baca. Ya. Berarti yang paling benar bacanya, ya, tajwidnya benar, ya, yang paling banyak hafalannya, agar nggak itu terus baca kulhu terus kan gitu kan, yang paling banyak hafalannya, kalau bisa yang paling bagus suaranya, gitu. Itu tentu selain mengetahui hukum sholat, pasti dong. Ya, kalau nggak tahu hukum sholat, ya sholatnya gak sah, gitu ya. Nah, nanti udah pasti syaratnya harus bisa sholat, tahu hukum-hukumnya itu udah pasti. Ya,
Artinya di antara semua yang hadir, semua bisa sholat, iya. Tapi yang untuk jadi imam harus ada kelebihannya. Begitu. Jadi prinsipnya apa? Pilihlah pemimpin yang terbaik. Kalau imamnya bagus, bacaannya benar, suaranya bagus, makmum nyaman nggak? Nyaman. Terkadang panjang-panjang dikit aja kita masih enak. Kenapa? Dengarnya enak gitu. Betul ya? Nyaman. Jadi imamnya itu menyejukkan gitu loh. Jangan jadi pemimpin bikin gaduh, bikin pernyataan yang bikin masyarakat marah, ya? Atau nggak bisa mimpin, jadi imam bacaan lupa mulu, pegel jadi makmum. Ya mungkin kalau bapak yang nggak begitu paham makna ayat-ayat yang dibacakan, mungkin nggak seberapa terganggu, ya. Nah kalau saya kan kebetulan paham ayat yang dibacain apa maknanya. Jadi kalau salah baca, keganggu saya. Keganggu. Imam salah baca, keganggu. Saya lagi baca Fatihah nih. Ya kan baca Fatihah kan. Imam baca salah, keganggu saya tuh. Tuh. Berhenti baca Fatihah saya, gara-gara imamnya berhenti gitu. Imamnya lupa, keganggu juga kita. Ya kalau lupanya cuma sekali doang, ya malam ya. Nah kalau banyakkan lupanya, berhenti ganti, jangan jadi imam. Ini salah mulu tetap jadi imam. Ada imam begitu, maksain, akhirnya ayat dipaksain baca, dilupa, diloncat ayat berikutnya. Ya Allah, kita bilang, makmumnya nggak nyaman. Makanya pilihlah pemimpin yang terbaik, jangan yang kita suka, tapi yang terbaik. Yang terbaik. Jadi sholat itu miniatur kehidupan bermasyarakat itu sholat. Sholat itu pendidikan politik dan bermasyarakat. Pilih pemimpin yang terbaik sebagaimana kita pilih imam yang terbaik. Nah ketika dipilih jadi imam, ya, maka yang dipikirkan apa? Makmumnya. Jangan dianya, bukan hanya untuk show. Suaranya enak, ya kan. Karena suaranya enak, apalagi banyak dulu Pak baca kepanjangan. Ya, saya keenakan baca. Apalagi habis murojaah ya 1 juz gitu kan. Lagi apal-apalnya nih, lagi enak-enaknya baca. Dibaca aja. Dia nggak sadar udah baca 5 halaman. Nah makmumnya pegel sianan. Itu juga nggak boleh. Ya, itu nggak boleh ya. Kalau bahasa hadisnya ya. Jadi suatu ketika Mu'adz sholat kepanjangan. Makmumnya komplain ke Nabi kan gitu ya. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz kalau nggak salah ya. Ya kan? Nabi nyebut fattanun, membuat fitnah. Jadi jangan pemimpin kok penyebab kegaduhan gitu, gimana, heran saya. Ini politisi bikin kegaduhan, bukan nenangin bikin gaduh. Salah yang begitu. Pemimpin nggak boleh begitu. Pemimpin harus bikin jamaahnya tenang. Ya kan? Kata Allah Ta'ala kan, mungkin di antara makmum ada yang waktunya sempit karena pengen pergi lanjutin, ya kan? Mungkin di antara makmum ada yang sedang kurang sehat sehingga sholatnya agak payah, kan gitu, ya kan? Nah makanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah-mudah aja, tuh begitu. Itu pemimpin begitu. Jadi jangan pemimpin yang dipikirin dirinya, yang dipikirin makmumnya, yang dipikirin makmumnya gitu. Makanya ada kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ya. Tasarruf, tindakan ya yang dilakukan oleh al imam itu berporos pada kemaslahatan makmum. Tuh. Jadi dalam Islam pemimpin yang dipikirkan kemaslahatan makmum, bukan kemaslahatan dirinya. Tapi umumnya orang kalau megang jabatan, megang kekuasaan, megang kewenangan, yang dipikirin, yang dipimpin apa dirinya? Nah, dirinya apa yang dipimpin? Umumnya dirinya yang dipikirin. Contoh nih paling sederhana nih, ini lembaga pendidikan loh. Yang saya ambil contoh, lembaga pendidikan. Bikin ketentuan,
bayar SPP paling lambat tanggal 5, kan begitu. Itu kemaslahatan siapa? Kemaslahatan siapa itu? Kemaslahatan murid atau kemaslahatan lembaga pendidikan? Dia nggak pikirin tuh, mungkin ada murid yang nggak punya duit sehingga terlambat bayar. Mungkin dia nggak pikirin yang nggak punya duit nggak bisa bayar. Ya pokoknya setiap tanggal 5 bayar, kan begitu. Sampai mencuat kasusnya, dikeluarkan dari sekolah gara-gara nggak bayar, kan begitu ya. Sempat kan di media rame. Kalau lembaga pendidikan yang mikirin santrinya, yang mikirin muridnya, kalau nggak bisa ditanya apa kesulitannya, kan begitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kita bantu, nah, kan gitu kan. Makanya kalau pondok-pondok ya, saya ingat banget Pak Kiai saya di pondok bilang, pondok itu harus mandiri, jangan bersandar kepada santri untuk menghidupkan pondok tuh, begitu. Makanya pondok saya tuh banyak usahanya untuk menghidupkan pondok. Jadi nggak menghidupkan pondok dari SPP santri, ya. Maka cari pondok tuh yang begitu tuh, yang pakaiannya ikhlas banget ngurusin pondok. Emang begitu idealnya. Nah kalau untuk skala yang lebih luas, tentu yang paling mampu negara. Makanya negara-negara yang maju pendidikan gratis, gitu ya. Betul kan? Ini kan gratis, sehingga orang nggak pusing mikirin SPP, negara yang jamin semuanya, gurunya sejahtera, fasilitas pendidikan memadai, ya, orang dengan berbagai macam golongan tingkat ekonomi bisa sekolah dengan derajat yang sama, mestinya begitu tuh. Itu baru namanya imam mikirin makmum. Itu baru imam mikirin makmum. Begitu namanya. Jangan imam mikir diri sendiri. Nih pejabat dia yang nentuin gajinya berapa. Enak banget jadi pejabat, dia yang nentuin gaji berapa. Kan mereka wakil rakyat, rakyat yang angkat jadi pemimpin ya. Mestinya kan rakyat yang nentuin gajinya berapa. Bukan mereka yang nentuin sendiri gaji berapa. Ada bapak kerja di kantor, di perusahaan, di pabrik, nentuin sendiri gajinya? Nggak ada. Interview aja ditanya, ya kan, berapa bapak minta gaji, langsung tinggi, nggak jadi terima. Baru belum kerja udah minta gaji segitu. Nah ini seenaknya aja nentuin gaji buat dia berapa. Ya Allah, ya gimana nggak marah rakyat? Pemimpin mikirin dirinya bukan mikirin rakyatnya, salah. Nabi udah mencontohkan, sering banyak peristiwanya, ya. Sahabat lagi pada kumpul, Nabi cuma punya susu segelas doang. Sahabat semasjid kumpul, susu segelas, ya kan? Nabi suruh Abu Hurairah, ya udah kasihin semua. Semua tuh minum, namanya mukjizat ya Nabi ya, susu segelas cukup semasjid. Lain ya Nabi, ya kan? Susu segelas cukup semasjid. Artinya itu susu diminum nggak habis gitu ya. Ini mukjizat lain ya, ini Nabi ya. Gitu. Kalau kita ya mungkin gagak kali ya. Susu segelas semua udah saya minum. Kata Nabi, udah semua, udah kata Nabi. Kamu udah belum? Belum, ya udah kamu minum dulu. Udah terakhir baru Nabi, tuh begitu. Di satu gelas yang sama, satu gelas yang itu juga. Tuh. Itu pemimpin begitu. Bukan dia nomor satu, rakyat yang nomor satu. Itu Islam ngajarin begitu. Jadi dalam sholat, imam tuh mikirin makmum, jangan makmum mikirin imam, kan gitu. Kita kan makmum mikirin imam, kenapa? Imamnya bikin pusing, salah mulu jadi imam, baca salah mulu. Udah itu nggak mau diganti lagi, diganti nggak mau. Ada yang begitu di tempat saya, ada begitu, ada tempat saya, jujur tempat saya ada begitu, ya kan? Udah bacanya kagak enak, banyak salahnya, tajwidnya juga ya, bacanya lupa mulu lagi. Dipakainya surat yang panjang lagi, ya Allah. Diganti susah, digeser ogah. Itu orang Indonesia begitu kayak wataknya ya, kalau jadi pemimpin ya. Disuruh turun kagak mau, jadi pemimpin kagak bisa, kan gitu ya.
Ya memang kita juga sih yang milih salah ya. Ya kan dikasih duit 100.000 mau kan gitu. Ya, salah juga dah. Baik, karena waktu juga nanti kita lanjutin lagi. Ini baru 2 poin doang tuh ya, baru tentang hukum berjamaah ya sama milih imamnya. Banyak nanti ketentuan-ketentuan hukum tentang tata cara salat berjamaah itu semua ada maqasidnya, ada tujuannya. Ini menjadi evaluasi buat kita. Ya, kalau tujuannya belum tercapai, berarti kita melaksanakannya belum benar. Nah, begitu. Ya, kalau umat Islam masih mudah terpecah belah karena memang jamaahnya pada masih susah. Ya, pada masih mikirin diri sendiri. Ya, salatnya pada sendiri-sendiri aja, susah diajak berjamaah. Nah, selama masih susah diajak berjamaah, maka sulit juga untuk mewujudkan persatuan. Sulit. Saya pernah baca, cuma saya belum memastikan apakah itu hadis atau bukan. Saya masih cari, nanti mudah-mudahan ketemu. Ya, katanya umat Islam ini baru akan menang kalau salat subuhnya sama dengan salat Jumat. Ya, jadi kalau jamaah salat subuh di masjid penuh kayak salat Jumat, nah, insya Allah umat Islam menang dah. Selama salat subuhnya belum sampai kayak salat Jumat, ya, berarti kemenangan umat Islam masih jauh. Ya, itu baru 2 hukum yang kita bahas dengan maqasidnya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti hukum-hukum yang berikutnya serta maqasidnya. Seperti biasa sebelum saya akhiri, saya berikan waktu buat jamaah yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari kajian hari ini saya pertama yang sesuai dengan pemaparan Ustaz tentang fungsi antara umat dan ulama dalam berbangsa dan negara Indonesia. Saya menanyakan dari apa yang karena kita masih skeptis dengan perkembangan manusia Indonesia yang sudah tidak bisa sejalan dengan hukum. Apakah kajian Islam fungsi muara ini perlu kita akan kita apakah sejauh ini dengan tidak taat hukum, kemudian manusia Indonesia yang sudah tidak bisa benar, apakah ini bisa menguatkan fungsi umat asal ulama? Baik, terima kasih. Pertama, dikotomi umarok dan ulama itu nggak ada dalam terminologi Islam, nggak ada. Saya ulangi lagi ya. Dikotomi, pemisahan antara ulama umarok dalam Islam itu nggak ada. Di terminologi Islam itu nggak ada, nggak ada. Karena di Al-Quran jelas disebutkan, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri. Silakan kita baca tuh ulil amri tafsirannya apa. Umarok dan ulama tuh begitu. Satu jadinya. Artinya apa? Ya ulama, ya umarok, ya umarok, ya ulama, begitu. Artinya apa? Orang yang jadi umarok mesti ulama. Orang yang jadi umarok mesti ulama. Begitu. Apa sih ulama? Nah, ini lagi ada dikotomi lagi nih. Ulama itu yang dimaksud bukan ahli ilmu agama, tapi orang yang berilmu itu ulama. Kan di Al-Quran jelas tuh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Apa tuh ayatnya? Saya nggak hafal tuh. Yang saya ingat ayat itu konteksnya itu bukan tentang ilmu agama. Coba mana Hafiz bisa nggak bantu saya ingetin ayatnya itu? Awal ayat itu. Itu ayat tentang alam semesta itu. Ya kan? Kalau nggak salah bicara tentang gunung-gunung yang berwarna-warni gitu ya. Kalau nggak salah tuh. Ya, betul nggak? Coba lihat deh saya. Ya, itu. Itu malah konteksnya ketika Allah Ta'ala menyebutkan ulama, itu konteksnya bukan hukum agama, tapi malah
alam semesta, betul ya ayatnya? Apa bunyinya? Yaksauloha. Nah itu kan wa minan nasi wa dawabi wal an'ami, ya kan? Bicara tentang manusia, bicara tentang hewan, mukhtalifun alwan, yang beragam. Tuh ayat sebelumnya masih itu yang wa minal jibali judadun bidun wa humrun, ya kan? Betul, ya kan? Bicara tentang gunung, baru diakhiri dengan innama yaksauloha min ibadil ulama. Jadi ulama itu artinya orang yang berilmu. Artinya apa? Pemimpin harus berilmu. Ini pemimpin artis. Gimana coba? Salah yang milih. Pemimpin kok artis. Pemimpin yang berilmu. Makanya kalau bisa pemimpin minimal syaratnya sarjana S2. Begitu. Nggak cukup S1. Masa presiden syaratnya cukup SMA. Gimana coba? Ulama itu yang dimaksud ya. Jadi ulama umaro tuh harus satu, dia juga orangnya gitu. Ya ulama, ya umaro. Agar yang memimpin ini orang berilmu, kan umaro kan ada kata amaro, memerintah. Ya kan? Yang memerintah orang yang berilmu, yang memerintah orang yang berilmu, ya hancur negara. Begitu ya? Jadi nggak ada dikotomi umaro dan ulama mestinya. Namun karena manusia memiliki keterbatasan, ya untuk menguasai semua bidang ilmu kan gitu ya, maka ada ahli ilmu agama, ada ahli ilmu dunia, kan begitu ya. Karena sulit ya zaman sekarang ya, ilmu dunia dikuasain, ilmu agama dikuasain, ya sulit dah. Nah makanya mau nggak mau yang ahli agama dengan ahli dunia bersatu, kerja sama. Makanya kata Imam Ghazali ketika beliau membahas tentang imamah, kalau memang tidak ada ya orang yang bisa dipilih dari kalangan ulama untuk jadi pemimpin, boleh, nggak apa-apa, asal dia dekat dengan ulama, itu begitu. Karena dalam memimpin memang syarat yang paling diutamakanlah kemampuan memimpin, begitu ya. Pemimpin itu syarat utamanya mampu memimpin, itu syarat utamanya mampu memimpin. Jadi bukan mesti orang yang paling pinter ya, mungkin di sekolah yang nilainya prestasinya 1, enggak mesti ya, tapi yang paling mampu memimpin, itu paling mampu memimpin. Jadi mampu mempengaruhi orang, jadi orang pada nurut, itu syarat pemimpin tuh begitu. Nah adapun kekurangannya dilengkapi oleh orang-orang yang di sekitarnya, begitu kata Imam Ghazali ya. Jadi syarat yang nggak boleh ditawar adalah kemampuan memimpin. Apa ciri-ciri orang mampu memimpin? Bisa mempengaruhi orang, ya kan? Orang kalau dia ngomong pada nurut, kan gitu ya. Cepat dalam menyikapi masalah, cepat dalam bertindak, cepat dalam menyelesaikan konflik. Nah itu pemimpin tuh ya. Nah adapun keterbatasan ilmunya ya dilengkapi oleh orang-orang yang sekitarnya. Itu kata Imam Ghazali begitu, kan untuk mencari orang yang lengkap ya susah. Kayak figur Nabi udah nggak mungkin ada. Jadi buat Nabi sahabat ya, kayak Abu Bakar, Umar itu kan subhanallah ya, ulama dan umaro. Nah karena memang nggak ada yang begitu lagi, ya berarti antara ulama dan umaro memang harus bersatu. Jadi ulamanya jangan bosan-bosan nasihatin umaro, umaronya nggak pernah bosan untuk minta nasihat ulama. Nah begitu. Nah, kalau begitu adem negara udah ya. Jangan dibalik, ulamanya dibayar biar nurut sama umaro. Nah repot dah kalau begitu dah. Ulamanya dibayar biar. Jadi begitu ya. Ya sebenarnya dalam Islam itu nggak ada dikotomi ulama dan umaro. Cuma karena memang faktanya ya keterbatasan manusia untuk menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat, ya maka solusinya apa? Kerja sama. Makanya kenapa perlu berjamaah ya, sholat berjamaah dan begitu ya. Semakin sering kita berjamaah, semakin bersatu hati kita ya. Itu fakta juga ya. Kan kalau yang pada rajin jamaah pada akrab ya kan. Kalau yang jarang-jarang nggak begitu akrab gitu. Maka rajin-rajinlah berjamaah, usahakan 5 waktu ya. Kalau nggak bisa 5 waktu paling enggak ya
subuhnya misalkan. Ya paling enggak ya Ahad Sabtu lah yang kemungkinan emang nggak kerja ya. Kan kalau yang tinggal di sini subuh dah habis subuh hilang dah ya, udah berangkat. Udah ke Jakarta gitu. Ya kalau hari biasa mungkin sholat subuh langsung pergi. Zuhur asar mungkin nggak ada di sini gitu. Ya. Jadi tadi jawabannya, jadi dalam Islam itu nggak ada dikotomi ulama dan umara sebenarnya. Kenapa? Karena umara mestinya dari ulama dan ulama mestinya jadi umara begitu. Nah kalau seperti ini yang terjadi, insya Allah ya aman ya negeri ini. Gitu. Masih lagi? Nah silakan. Masih 5 menit lah nggak apa-apa sampai jam 6.15. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Memang tidak ada ketentuan baku berapa yang dikatakan panjang, berapa yang dikatakan pendek. Tapi kalau baca hadis yang saya temukan, ketika Muaz bacanya panjang, itu Nabi suruh baca sabihis. Berarti sabihis itu nggak panjang, gitu. Gitu ya. Karena jadi ketika Muaz bacanya panjang, kan dikomplain tuh, dipanggil kan Muaz sama Nabi ditegur. Ya kan, kata Nabi, bacalah sabihis. Berarti sabihis itu pendek. Ya gitu ya. Berarti kalau kulhu gitu ya. Jadi kalau sabis itu nggak panjang ya, padahal sabis 1 halaman ya. 1 halaman kan sabis? Nggak sampai ya, 3/4 halaman lah ya. Kalau Al-Ghoshiyah yang ini ya, yang 1 halaman ya. Gitu. Berarti kalau sabis nggak panjang, nah tuh segitu nggak panjang, nah gitu aja ya. Nah segitu nggak panjang tuh. Jadi sabis itu pendek tuh, bukan panjang tuh, sabis pendek. Nah kalau kita pakai istilah ulama-ulama ulumul Quran, yang disebut panjang itu yang mana? Al-Baqarah, Al-Imran. Itu yang As-Sabut Tiwal ya. Ya kan? Yang 7 surat yang panjang As-Sabut Tiwal istilahnya kan? Itu surat apaan tuh? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, betul ya? Al-A'raf. Ya kan itu. Betul ya urutannya enggak? Betul ya? Siapa lagi satu lagi itu? Al-A'raf. Ya? Nah, itu dikatakan panjang. Jadi kalau bacanya Al-Baqarah baru panjang begitu. Ya, maka pernah ada sebuah riwayat Utsman bin Affan sholat subuhnya sampai terbit matahari, saking panjangnya. Nah, yang kedua nih, disesuaikan juga dengan zamannya. Jadi jangan kita, saya bilang meleg-meleg lagi bahasa Betawi lah, saya bilang, ya, jangan copy paste lah, gitu. Jangan copy paste banget dengan sahabat gitu ya. Jangan copy paste banget dengan sahabat, jangan sampai. Ya udah beda zamannya, iman manusia udah nggak sama gitu ya. Jangan sahabat sholat banyak ya, jangan ya, jangan di copy paste banget ya, jangan jadi copy paste banget ya. Ya bagus sih niatnya, cuma kan kita sesuaikan juga dengan zamannya gitu ya. Jadi ketentuan bakunya emang nggak ada ya kan. Ini ngelihat kenyamanan jamaahnya aja dah, atau kalau mau pasti ya survei, nah gitu aja udah, yang paling gampang ya. Survei dah sama jamaah, bikin kuesioner, ya kan? Ini kalau imam baca 1 halaman panjang nggak? Kan gitu ya? Bisa kan? Gampang kan? Gampang zaman sekarang kuesioner tinggal bikin Google Form doang, ya kan? Kan begitu ya? Ini kalau imam baca 1 halaman kepanjangan nggak? Nah, kan gitu ya? Tinggal, artinya dikembalikan kepada jamaah. Wa amruhum syura bainahum, gitu ya? Tanya ke jamaahnya dah tuh, bikin kuesioner, kirimin, Bapak silakan isi. Ini kalau salat maghrib 1 halaman kepanjangan enggak? Oh maghrib kepanjangan, setengah halaman, ya udah setengah halaman, begitu kan? Kalau subuh 2 halaman kepanjangan enggak? Ya kalau hari Sabtu Minggu boleh dah, kan gitu kan? Ya, kalau hari lain jangan, kenapa? Kan kita pengen buru-buru berangkat. Nah udah begitu, survei aja lah ya. Itu jawabannya ya. Jawabannya wa amruhum syura bainahum. Silakan dimusyawarahkan. Enggak susah insya Allah ya? Susah enggak? Enggak kan? Tinggal bikin kuesioner doang kan ke jamaah. Ya silakan diisi, udah selesai. Iya, mau nanya? Oh ya silakan. Iya. Iya.
Saya nggak tahu persis ya sholatnya orang Syiah itu kayak gimana, gitu. Ya kan? Kalau kita merasa ada yang salah, ya udah kita ulangi aja sholat kita, itu aja, ya. Jadi tetap kita tidak berpisah, nggak berpisah ya, nggak keluar dari jamaah, tapi nanti sholatnya kita ulangin aja, begitu, ya. Gitu, ya nanti sholatnya kita ulangin. Kalau emang kita merasa nih sholatnya salah nih, nah udah ulangin aja, gitu ya. Nah kan kita nggak tahu emang betul kita singgah nih, kan singgah pengen sholat kan, ternyata masjid Syiah kan gitu kan. Walaupun saya nggak tahu persis ya Syiah sholatnya kayak gimana ya. Ya pokoknya kalau sholatnya nggak seperti yang selama ini kita ketahui, beda misalkan, ya udah kita ulangin aja sholatnya. Atau boleh juga niat namanya mufaroqoh, niat untuk pisah dari jamaah, begitu ya. Boleh kalau memang kita merasa ada yang nggak beres dengan sholatnya, nah kita niat mufaroqoh. Tapi ini kalau kita bahas mufaroqoh itu bukan berarti kita keluar dari shaf, bukan ya, kan niatnya doang. Jadi apa? Gerakannya kita nyesuaiin tuh, begitu. Itu demi jaga jamaah tuh begitu. Jadi kita putus niat bermakmum dengan dia, betul. Tapi gerakannya kita ikutin, nah begitu. Itu niat mufaroqoh tuh begitu. Bukan niat mufaroqoh terus keluar dari, bukan ya. Itu maksudnya kecuali kalau saya dengan kasus di zaman Nabi niat mufaroqoh, memang karena kebetulan imamnya kelamaan, akhirnya makmum pisahin diri. Nah, di situ Nabi nggak menyalahkan makmumnya, malah menegur imamnya. Nah dari situlah akhirnya disimpulkan oleh ulama kalau memang seperti itu boleh kan begitu. Tapi itu pengecualian. Jangan jadikan kaidah umum, ya, jangan jadi kaidah umum. Kenapa? Karena bagaimanapun yang menjadi kaidah umum adalah menjaga jamaah. Gitu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita tentang maqasid syariah dalam salat berjamaah. Ya, kita bertemu lagi insyaallah bulan-bulan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah pengetahuan kita tentang syariah, tentang Islam, ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan bimbingannya, yang kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di apa tuh? Insya Allah di upload ya. Nanti buat saya minta linknya ya. Boleh. Oke. Insya Allah.